Haleluya, puji Tuhan, senang sekali Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian kita bisa ada di hari ini, masih bisa menikmati berkat Tuhan, masih bisa menikmati nafas hidup ini, kehidupan ini, meskipun di tengah-tengah keterbatasan kondisi situasi yang seperti ini, tetapi Tuhan masih selalu setia dengan keberadaan kita. Bahkan Allah masih berkemurahan, Allah masih sayang ya, Allah masih selalu mencintai kita ya, karena kasih Tuhan itu tidak terbatas. Meskipun seringkali kita sendiri tidak setia ya, itu harus diakui. Tapi Allah yang kita sembah ya, Tuhan yang kita percayai ya, yang selalu kita hormati ya, kita bangga-banggakan, kita naikkan ucapan syukur kepada Dia. Dia adalah Tuhan yang setia, yang selalu memberkati kita, tidak pernah bosan ya, itu Allah kita. Jadi bersyukur karena masih hidup ya, bersyukur karena kita punya Allah yang sebaik Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, saya rindu Bapak Saudara kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari ini, terima kasih untuk perkenanan-Mu. Terima kasih untuk setiap kehidupan kami dihiasi oleh berkat Tuhan. Kami percaya itu, meskipun di tengah-tengah kondisi kami mungkin ada kami yang mengalami lembah kekelaman, mungkin ada sebagian kami yang masih bergumul dengan begitu banyak hal. Bahkan kami menantikan pertolongan yang daripada Engkau. Tapi ajarkanlah kami punya hati yang selalu bersuka cita, iman yang selalu bergantung kepada Tuhan sepenuh. Terlebih ajarkan kami mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita. Karena kami percaya ada sesuatu yang baru, ada kekuatan yang akan Allah berikan setelah kami mendengar firman Tuhan di malam hari ini. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, salam sejahtera buat jemaat Tuhan sekalian. Saya rasa kita di hari-hari ini perlu ya menanamkan nilai-nilai ibadah ya, terus dipertambah ya, semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan, bukan berkurang-kurang ya, semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Pemakaian Allah kepada kita itu semakin luar biasa, meskipun kita cuma jemaat biasa, tetapi tangan Tuhan selalu menyertai kita, memakai kita dimanapun kita, baik di sekolah, di perkuliahan, di pekerjaan, di keluarga, di lingkungan. Allah memakai kita untuk menceritakan tentang perbuatan tangan Tuhan ya, terlepas daripada pergumulan yang kita gumuli di hari-hari ini, terlepas daripada doa-doa kita di hari-hari ini yang tidak henti-hentinya kita panjatkan di hadapan Tuhan. Percaya atau niscaya Allah punya waktu untuk menjawab semuanya itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap mengandalkan Tuhan. Itu kata yang simple, tetapi itu harus tetap diterapkan. Jangan sampai itu diabaikan ya, karena itu yang akan membuat kita menerima hasil atau enggak. Allah punya waktu untuk menjawab segala sesuatu. Itu tagline-nya ya, itu intinya, bahwa Allah punya segala sesuatu, punya rencana, punya masa untuk menjawab apa yang kita gumuli di hari-hari ini. Mari kita melihat firman Tuhan dalam Pengkhotbah ayatnya yang pasal yang ketiga, Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14 ya. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14 ya. Demikianlah firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya ya, ini jelas ini ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya ya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, atau dia memberikan keteguhan untuk tetap mempercayai bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya ya, meskipun atau selanjutnya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir ya. Meskipun kita nggak tahu apa yang akan dikerjakan Allah dari awal sampai akhir, kita tidak tahu apa yang akan kedepannya, apa yang Allah perbuat terhadap kita, tetapi Allah memberikan satu jawaban kunci bahwa ia melakukan segala sesuatu itu indah pada waktunya ya. Meskipun dalam keindahannya itu kita nggak tahu modelnya seperti apa, tapi Allah jamin itu indah ya.
Di ayat 12, aku tahu bahwa mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Ingat ya, itu pemberian Allah. Kita bisa bersenang-senang menikmati berkat Tuhan, itu adalah pemberian Allah. Jangan sombong Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Jangan bangga dengan apa yang kita raih, tapi sadar bahwa itu adalah pemberian Allah. Sehingga ketika ada kesadaran bahwa ini pemberian Allah, kita akan dijauhi oleh yang namanya dosa kesombongan, dosa merasa diri mampu, keangkuhan, merasa saya bisa. No, itu firman Tuhan katakan pemberian Allah. Ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu dilakukan Allah akan tetap ada. Garis bawah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambahkan, tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Allah. Jadi di balik keberkatan Tuhan, di balik perlindungan, di balik pertolongan, di balik pemberian, di balik berkat Tuhan yang luar biasa yang kita terima sampai hari ini, itu cuma membawa kita untuk satu hal, yaitu menjadi kita pribadi-pribadi yang takut akan Dia. Ya. Jadi kita harus cross check itu, berkat Tuhan ini membawa saya takut akan Tuhan atau membuat saya melupakan Tuhan. Ya. Apakah kenikmatan yang selama ini yang saya nikmati itu membawa saya kepada takut akan Tuhan, atau justru membuat saya jauh dari hadapan Tuhan? Ya. Ingat firman Allah bilang segala sesuatu itu diberikan Allah dengan tujuan, dengan maksud, semua untuk kita takut akan Tuhan. Judul dari malam hari ini renungan kita adalah segala sesuatu ada waktunya. Ya. Judul dari pasal 3, untuk segala sesuatu ada waktunya atau ada masanya, ya. Untuk segala sesuatu ada masanya dan setiap masa ada orangnya, ada Tuhan di situ juga, ya. Jadi firman Tuhan bilang di ayat yang 11, kita melihat di ayat yang 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, ya, memberikan suatu keteguhan, rasa percaya yang sungguh, ya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Memang kita nggak pernah tahu apa yang akan Allah sediakan untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa puluh tahun ke depannya, apa yang akan Allah sediakan bagi kita. Tetapi Allah menjamin kehidupan kita bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Mungkin hari ini kita bergumul, ya kan, masih ada doa-doa yang belum terjawab. Mungkin ada yang bergumul 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Bahkan dalam kisah Injil Markus ada perempuan yang bergumul 12 tahun pendarahan, ya. Tapi sekali lagi, segala pergumulan, segala kesusahan, segala penderitaan, firman Tuhan katakan itu ada waktunya. Tetapi sekali lagi di akhir-akhir waktunya ditutup dengan indah. Firman Tuhan bilang ayat 11, Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi jangan pernah berkeluh kesah ketika kita di hari-hari ini masih bergumul, masih berdoa, masih menangis, masih mencucurkan air mata karena menanti pertolongannya dari Tuhan, tapi kok gak kunjung-kunjung datang. Tapi firman Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya. Dan Allah tutup dengan indah, Allah tutup dengan manis. Allah punya segala sesuatu dan segala sesuatu itu indah, ya. Meskipun, ya kan, di ayat 11 bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 12, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka, pengkhotbah katakan, dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, ya. Saya rasa ini hal yang sering kali kita dambakan, ya. Ayat 11 ayat 12, bahwa mereka tidak ada yang lebih daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Hidup dengan suka-suka, ya, dengan bersuka-cita, dengan bersuka-suka, namun menikmati kesenangan, ya. Saya rasa itu impian kita, hidup dengan kesenangan, ya.
Tapi sekali lagi Alkitab itu tahu apa yang menjadi kerenduan kita. Di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Garis bawahi, kita bisa makan, masih bisa minum, masih bisa menikmati berkat Tuhan, ya, bahkan kita masih bisa bersenang-senang karena pencapaian kita di hari ini. Kita merasa sukses, puji Tuhan, Tuhan buka jalan, puji Tuhan dengan segala jerih payah saya bisa menikmati segala sesuatu ini, saya bersuka cita. Tetapi firman Tuhan katakan di garis bawahi bahwa itu pemberian Allah, ya. Tapi sekali lagi, berkat Tuhan yang Allah berikan itu punya tujuan, ya. Jadi tidak serta-merta diberkati Tuhan, terima kasih untuk berkatmu hari ini, titik, selesai. No, Allah memberkati karena Allah punya tujuan, gitu. Allah menolong karena Allah punya tujuan. Allah menjawab doa kita karena Allah punya tujuan, yaitu satu di ayat yang ke-14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada. Itu pertama, bahwa segala sesuatu yang dilakukan, ya, apa yang dikerjakan oleh Allah itu akan selalu ada, ya. Jadi Allah gak pernah tidur, Allah gak pernah berhenti bekerja, itu akan selalu ada dan tetap untuk selama-lamanya, ya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Kita tidak bisa menasihati Allah, Tuhan kapan doa saya dijawab. Allah punya waktu untuk menjawab, tidak bisa menambah-nambahi, tidak bisa mengurang-urangi. Waktu Tuhan terlalu panjang, dipersingkat. Saya bergumul udah 5 tahun, udah 2 tahun, kalau boleh setengah bulan, 1 bulan, 1 minggu. Firman Tuhan katakan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Dengan tujuan supaya kita takut akan Dia. Di balik segala kenikmatan, di balik segala kesenangan, di balik semua keberkatan Tuhan yang kita raih sampai hari ini, di balik segala pencapaian kita di hari ini, itu punya satu tujuan, yaitu kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Ini pemberian Allah, menjunjung tinggi nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Meskipun hidup di dunia ini dengan penuh banyak pergumulan, tetapi firman Tuhan bilang akan ada saatnya. Ada A, ada Z, ada awal, ada akhir. Tetapi Allah tutup di akhir itu bahwa segala sesuatu itu akan dibuat Allah indah pada waktunya. Tetapi sebelum indah pada waktunya, itu harus membawa kita, atau proses atau pergumulan yang kita hadapi itu harus membawa kita kepada rasa hormat yang takut akan Tuhan. Saya rasa itu poin penting yang harus kita tanamkan kepada kita di hari-hari ini. Di balik segala sesuatu ada waktunya, ya, dan itu indah. Tapi sebelum menikmati keindahan, itu harus membawa kita kepada rasa takut akan Tuhan, rasa hormat, rasa kagum, rasa bersyukur di hadapan Tuhan, karena kita menikmati apa yang sudah Allah berikan, pertolongan, keberkatan, dan segala jenis kesenangan yang kita nikmati. Itu semuanya pemberian dari Allah. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang menjaga, Allah yang melindungi, Allah yang memelihara, bahkan Allah yang selalu menghibur kami di tengah-tengah kesukaran yang kami alami. Tapi ajarkan kami untuk di tengah-tengah pergumulan kami, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin takut, semakin hormat kepada Tuhan, semakin menghargai bahwa di atas rencana kami, rencana mula yang paling sempurna, bahkan rencanamu itu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang bergumul di hari ini, kami dikuatkan karena kami percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku punya waktu untuk menjawab segala pergumulan kami. Bersyukur untuk semua ini, hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu yang tidak terbatas menyertai jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.